Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah Masjid Nurul Hidayah shaimin shaimat yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita telah sampai di penghujung hari ke-17 Ramadan 1446 Hijriah. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus nama-nama kita sebagai penghuni neraka, sehingga seluruh jamaah kita semua ini mudah-mudahan Allah jadikan sebagai penghuni surga insyaallah taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tema kita hari ini adalah puasa sebagai syafaat di hari akhir. Puasa sebagai syafaat di hari akhir. Kita hidup di dunia ini bisa saling tolong-menolong, bisa saling bantu-membantu. Ada orang yang kesusahan, maka yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, yang diberikan kemudahan, dia bisa menolong saudaranya. Adapun di hari akhir, adapun di akhirat, seseorang sibuk dengan urusannya masing-masing. Seseorang sibuk dengan urusannya masing-masing. Hidup sendiri-sendiri. Tidak ada yang bisa menolong. Maka hari itu kita memerlukan syafaat. Kita membutuhkan apa yang bisa menolong kita. Diceritakan dalam satu hadis sebagai tafsir
penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang laki-laki dalam keadaan kesusahan, kemudian dia mencari orang yang bisa menolong dia. Ya, dapat dibuka dalam Al-Quran surah Fatir ayat 18. Surah Fatir ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir wa la taziru waziratun wizra ukhra." Seseorang tidak bisa memikul dosa orang lain, tidak bisa menanggung dosa orang lain. Walau kana dza qurba, meskipun itu adalah keluarganya sendiri. Ya, meskipun itu keluarganya sendiri. Berkaitan dengan hal ini, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada seorang laki-laki, ya, nanti dibuka dalam tafsir Ibnu Katsir, ada seorang laki-laki dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, maka dia mencari seseorang yang bisa menolong dia. Maka dia mendapati seorang laki-laki yang lain, ya, dia mendapati laki-laki yang lain. Maka dikatakan kepada laki-laki ini, "Apakah kamu masih mengenal saya siapa?" Ya, kata laki-laki yang dalam keadaan susah ini, dalam keadaan menderita ini, "Kamu masih kenal tidak saya siapa?" Maka laki-laki kedua menjawab, "Iya, saya masih kenal. Kamu adalah bapakku. Kamu adalah orang tuaku." Kemudian orang tuanya berkata lagi, "Kamu melihat saya dalam keadaan susah. Bisa tidak kamu menolong saya? Kamu membantu saya?" Kata si bapak kepada anaknya, "Kamu tolong saya sedikit saja, seberat biji zarah, seberat biji sawi." Apa kata anaknya, Bapak Ibu? "Wahai Bapak, kenapa yang kamu minta sedikit sekali? Kenapa yang kamu minta kecil? Tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan kepadaku di dunia." Ya, pengakuan seorang anak kepada bapaknya. Karena memang kita ini sebagai bapak, apapun akan kita lakukan untuk anak kita di dunia, betul Pak? Ya. Bahkan kadang-kadang ada bapak yang rela korupsi demi anaknya, ada tidak? Karena anaknya nuntut ini, mau itu. Sementara bapaknya tidak memiliki kemampuan. Akhirnya dia berbuat zalim. Kenapa? Dia tidak mau mengecewakan anaknya. Dia mau membahagiakan anaknya. Itulah seorang bapak. Ya. Betapa mulianya seorang bapak. Walaupun kadang-kadang cara membahagiakan anaknya salah, melanggar aturan
Tapi di dalam hatinya tulus, bersih untuk membahagiakan anaknya. Maka kita para anak berbuat baiklah kepada bapak. Ya. Kata anaknya, wahai ayah, kenapa yang kau minta kepadaku sedikit sekali? Tidak sebanding dengan apa yang telah engkau berikan kepadaku di dunia. Tapi wahai bapak, meskipun yang engkau minta kecil, yang kau minta sedikit, aku tidak bisa menolong kamu. Aku tidak bisa membantu kamu. Sekarang kita sama-sama susah, sama-sama menderita. Itu di akhirat. Akhirnya apa yang terjadi? Laki-laki ini mencari orang lain yang bisa menolong dia. Maka dia mendapatkan seorang perempuan yang ternyata perempuan itu adalah istrinya. Ya, cerita ini dapat dibuka dalam tafsir Ibnu Katsir surah Fatir ayat 18. Laki-laki ini susah, dia menderita di hari akhir. Dia minta kepada anaknya untuk nolong, anaknya tidak bisa nolong. Dia mencari yang lain, maka dia dapatkan seorang perempuan. Ternyata perempuan itu adalah istrinya. Kata suaminya, kamu masih ingat saya siapa? Istri menjawab, kamu suamiku di dunia hebat. Kan memang begitulah suami kepada istri. Ya. Berjuang, ingin membahagiakan istri. Ya. Apa yang diminta oleh seorang istri dipenuhi oleh seorang suami. Walaupun kadang-kadang mohon maaf, ketika yang minta orang tuanya, kadang-kadang dia katakan tidak ada. Tapi ketika yang minta istrinya, dia tidak berani mengatakan tidak ada. Betul atau tidak? Ya, kadang-kadang ada seorang laki-laki lebih ingin membahagiakan istrinya daripada membahagiakan orang tuanya. Ya, itu hebatnya suami. Tapi kadang-kadang perempuan, Bu, tapi bukan perempuan di sini. Apa kata Nabi, Bu? Kebanyakan penghuni neraka itu siapa? Perempuan. Ini kata Nabi, insya Allah bukan ibu-ibu di sini. Insya Allah ibu-ibu di sini semuanya masuk surga. Ya, amin ya rabbal alamin. Apa alasannya, Bu? Siapa yang bisa jawab? Kenapa penghuni neraka paling banyak itu perempuan? Ada yang bisa jawab? Hah? Suka ngerumpi? Pengajian aja ngerumpi. Ya. Alasannya Pak, Bu? Karena 1000 kebaikan yang telah dilakukan oleh seorang suami. Pingin ini dikasih, pingin itu dikasih. Ya, minta ini dikasih, minta itu, semua dikasih. Tiba-tiba ada satu keinginannya yang tidak dipenuhi oleh suaminya. Apa yang terjadi? Seolah-olah 1000 kebaikan itu tidak ada artinya. Hanya karena apa? Satu keinginannya yang tidak dipenuhi. Ya. Satu kesalahan suami menyebabkan 1000 kebaikannya tidak ada artinya. Itulah kebanyakan perempuan. Betul atau tidak? Betul atau tidak, Pak? Ya. Sudah berjuang mati-matian, tiba-tiba ada satu kesalahan, perjuangan yang bertahun-tahun itu dilupakan hanya karena satu kesalahan. Ini kata Nabi, Pak. Nah, kembali ke cerita surah Fatir ayat 18. Kamu suamiku yang hebat, kata istrinya di hari akhir. Kalau begitu, kamu bisa tidak nolong saya? Kamu bantu saya. Sekarang saya sedang menderita. Kamu bisa nolong saya? Sedikit saja, seberat biji sawi saja engkau tolong saya. Apa kata istrinya? Wahai abang, wahai suamiku,
Kenapa yang kamu minta sedikit? Kenapa yang kamu minta sedikit tidak sebanding dengan apa yang telah engkau pernah berikan kepadaku di dunia? Tapi wahai abang, wahai suamiku, wahai sayangku, wahai kekasihku, macam-macam lah panggilannya. Meskipun yang kamu minta sedikit, aku tidak bisa nolong kamu. Aku tidak bisa bantu kamu. Kenapa? Karena kita sama-sama menderita. Orang di hari akhir sibuk dengan apa? Urusan masing-masing. Maka Allah katakan di dalam ayat yang lain, ya, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Surah Abasa. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak ada yang bisa nolong yang lain, Pak. Ya, bapak tidak bisa nolong anak. Anak tidak bisa nolong bapaknya. Suami tidak bisa nolong istri. Istri tidak bisa nolong suami, kecuali ada perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah bisa membantu dia, bisa menolong dia, dan itu yang sangat kita butuhkan. Dalam keadaan sulit, tidak ada yang bisa nolong, tiba-tiba ada pertolongan tidak terduga, senang apa tidak? Contoh, tiba-tiba ibu dikejar apa? Yang penagih utang apa namanya? Apa namanya? Debt collector. Nggak ada uang pakai bayar, utangnya banyak. Tiba-tiba ditelepon teman, kamu mau nggak saya kasih duit berapa? Ini saya punya utang 10 juta, saya kasih 10 juta, ulang utangmu kamu bayar. Senang apa tidak? Senang apa tidak? Itu di dunia. Menderita di dunia, tiba-tiba kita dapat pertolongan, dapat bantuan tidak terduga, senangnya bukan main. Apalagi menderita di hari akhir. Sedang dalam keadaan susah, sedang dalam keadaan kesulitan, tiba-tiba Allah tolong kita, Allah bantu kita. Karena itu Bapak Ibu, seorang mukmin harus mengetahui ada perkara-perkara yang bisa menolong dia di hari akhir. Ada perkara yang bisa membantu dia di hari akhir. Banyak di antaranya sesuai dengan tema kajian kita hari ini, puasa penolong kita di hari akhir. Ya, puasa itu penolong kita di hari akhir. Dengarkan baik-baik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi." As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi. Puasa dan Al-Qur'an itu menolong hamba di hari akhir. Ya, subhanallah. Puasa dan Al-Qur'an menolong seseorang di hari akhir. Yaqulu siyam, puasa berkata di hari akhir. Ya, jadi Bapak Ibu, Al-Quran dan puasa nanti bisa bicara. Ya, sekarang kita puasa, besok puasa yang bicara. Ya, dengarkan baik-baik sabda Rasulullah SAW. Ya, dengarkan baik-baik sabda Rasulullah SAW. Yaqulu siyam, puasa berkata, ay Rabb, ya Allah, kata puasa, subhanallah. Puasa dialog dengan Allah. Ay Rabb, ya Allah, inni mana'tu ta'am wasyahawat bin nahar.
Gara-gara aku, kata puasa, hambamu lapar ya Allah. Gara-gara aku, kata puasa, hambamu tidak mendatangi istrinya. Ya, apalagi pengantin baru. Waduh, berat itu. Ya, kalau sudah pengantin baru 40 tahun sih udah nggak terlalu, betul? Tapi kalau masih 1 bulan, 2 bulan puasa, siangnya itu terasa panjang sekali. Kenapa? Pengantin kalau yang depan saya ini baru 40 tahun nikahnya. Ya, apa kata puasa? Ya Allah, kata puasa, gara-gara aku mereka lapar, gara-gara aku mereka tidak mendatangi istrinya ya Allah. Orang puasa lapar apa tidak? Lapar apa tidak? Demi Allah puasa lapar. Ya. Makanya anak kecil kalau puasa, anak kelas 1 SD puasa, ngelihat mobil itu molen itu dikira roti, Pak. Ya, baru 1 jam dikira roti, pingin makan karena sudahlah lapar. Demi Allah, tidak ada orang yang puasa tidak lapar. Semua lapar. Maka ini yang disampaikan puasa kepada Allah. Gara-gara aku mereka lapar ya Allah. Gara-gara aku mereka tidak mendatangi istrinya ya Allah. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga. Ini kata siapa? Kata siapa? Kata puasa. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, puasa nolong kita. Subhanallah. Jadi hari ini kita lapar, hari ini kita lelah, insya Allah di hari akhir kita tidak akan kelaparan. Insya Allah di hari akhir kita tidak akan kesusahan. Tetapi puasa yang mana yang akan nolong kita? Ya, makanya kata Rasulullah apa? Allah tidak membutuhkan laparmu. Allah tidak membutuhkan hausmu. Jika engkau puasa tidak makan, tapi lisanmu tidak puasa menggibah orang. Engkau puasa tidak makan, tapi lisanmu tidak berhenti menceritakan orang. Allah tidak butuh lapar kita, Pak Bu. Allah tidak butuh haus kita jika mata kita tidak ikut puasa. Dia memang tidak makan, tapi matanya kemana-mana kepada aurat yang terumbar. Betul atau tidak? Boleh dia tidak makan, boleh dia tidak minum, tapi video, foto-foto di HP, asyik dia tonton. Ada apa tidak di sini? Insya Allah tidak ada. Sayangi lapar kita, sayangi haus kita, puasakan mata kita, puasakan telinga kita. Inilah puasa yang akan menolong kita di hari akhir. Maka puasa seperti ini pintu surganya khusus. Ya. Puasa yang benar mereka memiliki pintu khusus. Ada banyak pintu. Tiba-tiba ada satu pintu khusus yang masuk ke dalamnya hanya orang-orang terhormat, hanya orang-orang terpandang. Kira-kira orang yang cerdas mau tidak masuk lewat pintu orang yang terpandang? Senang tidak kalau kita masuk lewat pintu orang khusus? Senang atau tidak? Pasti. Dan masuk surga dengan puasa itu pintunya khusus. Apa nama pintunya? Ar-Rayyan, Babur Rayyan, pintu surga khusus bagi orang yang menjalankan puasa. Inilah puasa sebagai penolong di hari akhir. Ya, maka kalau boleh 12 bulan ini kita puasa, tapi kan nggak boleh. Ya, paling tinggi puasa Nabi Daud. Ya, Nabi bersabda dalam hadis yang lain, barang siapa berpuasa 1 hari karena Allah, bukan karena nggak enak kepada tetangga, bukan karena ingin sehat, saya ingin puasa biar sehat, nggak boleh. Puasa karena Allah. Barang siapa puasa karena Allah, maka Allah akan menjauhkan dia dari neraka perjalanan 70 tahun.
Hadis sahih. Ya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, semoga kita dikuatkan oleh Allah sampai terakhir hari Ramadan. Dan ingat, begitu kita selesai puasa Ramadan, ikuti 6 hari pada bulan Syawal. Disebut dengan puasa Syawal. Siapa yang puasa Ramadan, lalu dia ikuti 6 hari pada bulan Syawal, itu puasanya sama dengan puasa 1 tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah puasa kita. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal takhasyu'ana. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita, menerima ibadah Ramadan kita. Yang sedang sakit, mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah. Yang belum punya baju lebaran, mudah-mudahan ada baju lebarannya. Barakallahu fikum. Sehat semua, dosa semua diampuni. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.